Ketemu lagi dengan kita di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran ya tentunya teman-teman. Kali ini kita masih bersama Mas Karim. Pagi Ya, Mas Karim, pagi. sehat? Sehat, Ya, alhamdulillah. kita mungkin akan mengobrolkan tentang beberapa hal ya Mas ya ini. Hmm, Yang menjadi banyak informasi adalah akhir-akhir ini tentang hukum ya Mas ya. hmm, Tentang hukum itu kalau yang saya tahu kan ada hukum yang tertulis tuh Mas hmm, Karim. hmm, Yang tertulis kan sudah pasti dan tercatat dalam sebuah peraturan yang sah ya. Nah, hmm, itu ada juga beberapa hal yang mungkin kaitannya dengan hukum tak tertulis ya Mas Karim. hmm, hmm, Kalau hukum tak tertulis itu sebenarnya kan tidak tercatat dalam sebuah pengesahan yang sah, hmm. tapi itu masih ada beberapa hal yang dijalankan ya Oke. oleh sebagian orang. Nah, Hmm, itu kalau menurut pendapat dari Mas Karim gimana Mas dari hukum tak tertulis itu ya Mas ya? oke. Jadi hukum itu kan bentuknya macam-macam, Mas. Heeh. Salah satu klasifikasinya itu mengenai bentuk. Heeh. Bentuk hukum itu ada tertulis atau tidak tertulis. Betul, hukum tertulis itu disebut tertulis karena disahkan secara resmi. Bukan Oke. kok karena written gitu ya, Heeh, tetapi heeh. karena ada prosesnya sampai pengesahannya. Heeh. Hukum tertulis itu misalnya seperti undang-undang, Ya. eh, peraturan presiden juga itu kan sampai ada lembaran negara atau ada berita negaranya Heeh. gitu. Nah, itulah tertulis. Hukum tertulis ya otomatis harus dijalankan selama masih berlaku. Oke. Karena bisa juga Heeh. hukum tertulis itu ada, kemudian ada hukum tertulis lainnya yang menggantikan peraturan tertulis ini sehingga jadi tidak berlaku. Nah, ini yang berlaku yang baru gitu. Ya berarti ada masa berlakunya juga ya Mas bagi hukum Ada, yang tertulis. ada selama Oke. tidak digantikan. Selama tidak Hmm. digantikan. Oke. Kalau untuk hukum tak tertulis Mas. Nah, Nah. hukum tidak tertulis ini yang sebetulnya sangat bervariasi, sangat macam-macam, Heeh. banyak konteksnya. Heeh. Misalnya kalau orang-orang hukum tuh taunya ada hukum adat Oh, gitu. adat, Iya, adat. dan itu kan juga diakui secara undang-undang ya, meskipun dia hukum tidak tertulis tetapi masyarakat adat, bahkan Hmm. wilayah adat, hutan adat itu Heeh. secara undang-undang diakui. Oke. Kemudian yang lainnya itu terkait kebiasaan, bahkan kebiasaan ini termasuk kebiasaan di dalam tata negara atau praktik diplomasi gitu. Oke. Misalnya kalau Contoh. apa namanya penerimaan duta besar oleh suatu negara oleh kepala negara gitu. Heeh. Zaman dulu prakteknya tuh kalau saya nggak salah ingat itu duta besar tuh datang ke satu negara, ketemu kepala negaranya, apa biasanya dulu raja berarti atau sultan gitu. Heeh. Itu ngasih ya macam kayak cenderamata apa wujudnya piring atau apalah gitu. Sekarang kan prakteknya duta besar ke istana negara kalau Indonesia gitu Heeh. ketemu Pak Jokowi atau Ya. ketemu Bapak Presiden Heeh. atau dulu sebelumnya Presiden SBY gitu. Heeh. Nah, nanti terus apa namanya penerimaan ada apa namanya penerimaan surat, habis itu dinyanyikan lagu kebangsaannya. Itu kan Oke. sebetulnya tidak tertulis Heeh. apa namanya yang dicontohkan dari sebelumnya itu apa namanya Heeh. penerimaan duta besar yang zaman dahulu kala itu. Ya. Atau kalau kebiasaan dalam tata negara itu misalnya seorang Heeh. presiden Heeh. pidato saat tanggal 16 Agustus Heeh. di gedung parlemen MPR DPR itu kan bukan peraturan tertulis. Mau presiden juga nggak pidato, dia nggak melanggar hukum tertulis Heeh. sebetulnya. Ya, Heeh. hanya itu kebiasaan kayak jadi nggak dilakoni nih kayak gak enak Oh, gitu. jadi hukum tertulis itu kan sudah pasti, sudah ada Betul. prosedurnya, SOP-nya sudah ada. Kalau tak tertulis, sebenarnya kan karena mungkin lebih erat, mungkin salah satunya adalah kaitannya dengan adat istiadat ya, Mas. Ada istiadat atau secara sosiologis. Sosiologi, kebiasaan Iya, tadi, karena itu sudah entah turun temurun atau iya dan itu bisa. rutinitas ya. Betul. Oh, Yang diakui yang sebagai diakui hukum. ya. Oke, oke. Berarti apa namanya? eh, Hal tak tertulis pun itu bisa menjadi sebuah rutinitas atau kegiatan yang bisa diakui ya Iya, secara garis besar
itu hal yang mungkin benar-benar bisa dianggap penting Iya, dan atau mungkin itu dihormati ya Mas ya iya, oleh banyak, betul. entah itu suku atau entah itu Satu suatu masyarakat. masyarakat Hmm, atau tata negara gitu ya Mas betul. ya. Oke. Nah, ini kan kaitannya dengan tadi hukum tak tertulis ya Mas ya. Hmm, Hukum hmm. tak tertulis itu kalau untuk debat pilpres itu ya Mas ya. Nah itu kira-kira ada nggak tahu Mas di apa namanya tertulis atau tak tertulis Mas biasanya? Sebetulnya debat pilpres itu ada di Undang-Undang Pemilu. Ada di Undang-Undang Pemilu. Diatur. Jadi Undang-Undang Oke. Pemilu itu kan ngatur banyak ya. Jadi pemilunya eksekutif, presiden, wakil Mm-mm. presiden, kemudian pemilunya DPR, DPD, kemudian pemilihan di daerah, gubernur, wali kota, Ya, bupati, DPRD ya gitu. oke. Di situ salah satu diatur mengenai kampanye bagi pasangan calon presiden wakil presiden. Salah satu bentuk kampanyenya itu adalah debat calon presiden Oke. wakil presiden untuk Untuk menyampaikan gagasan. oke, oke. Jadi debat capres cawapres itu sebetulnya diadakan untuk menyampaikan gagasan, intinya itu dalam Mm-mm. rangka kampanye. Oke. Karena ya namanya calon ya dia harus kampanye dong kan gitu. Benar. Secara sosiologis ya Ya, dia harus kampanye, harus ini loh aku punya program segala ya. macam. Salah satunya lewat debat. Debat. Nah tapi kalau yang saya baca, Mm-mm. yang saya pahami debat itu bukan kewajiban karena nggak ada kata wajib. Oh, itu di hukum tertulis ada ya? Ada, Undang-undang ya? ada. Debat Dia tertulis kampanye selanjutnya dilaksanakan dengan debat uh-uh. capres atau debat cawapres. Tapi itu tidak Oh, tertulis sebagai tidak sebuah kewajiban. wajib ya. Enggak. Itu hanya sebagai mungkin salah satu alternatif Iya, kampanye iya, bisa melalui dengan metode debat presiden untuk betul, istilahnya mengenalkan programnya atau betul. mungkin istilahnya mengenalkan untuk ke masyarakat bahwa jika ini dari saya programnya seperti ini gitu ya Mas Betul, ya. betul. Tapi tidak ada unsur kewajiban. Enggak ada. Oke. Jadi kalau mau nggak datang ya nggak apa-apa. Oke, berarti bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan. Iya, Ya, iya. oke. Tapi KPU tetap harus menyelenggarakan. Iya, oke, benar. Mm-mm. Oke, itu berarti kalau untuk disambungkan nih Mas, itu kan tidak wajib ya. Di hukum tertulis ada tapi tidak wajib. Tidak wajib bagi calon untuk Bagi menghadiri. calon untuk menghadiri. Enggak Seandainya kalau mau menghadiri juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. apa-apa. Berarti seandainya memang ada debat, atau ada yang nggak bisa menghadiri, yo nggak masalah sebenarnya ya. Enggak masalah. Oke, berarti itu Secara hukum secara loh ya. hukum. Tapi kalau bermasalah Secara sosiologis, sosiologis dan sosial itu pasti. beda lagi. Kok nggak datang gitu Iya. ya? Oke. Oh, nggak Oke. datang ke mata Najwa aja dibully kan. Oke, berarti memang ini perlu kita itu ya, kita petakan bahwa mungkin ada sebagian banyak orang yang di hukum tertulis itu tidak begitu tahu ya unsur katanya itu dia mengarah ke wajib atau tidak wajib Di hukum tertulis. di hukum tertulis. Tapi di masyarakat itu kan melihat bahwa yang ada di wujud kedatangan mereka ya Mas ya, bahwa di acara itu kan mereka mungkin menganggapnya itu adalah sebuah hal yang wajib. Masa nggak datang gitu, gimana ini gitu ya. Oke. Ya, ini perlu untuk apa namanya pemahaman ya teman-teman. Ini sebenarnya di hukum tertulis untuk debat pilpres tadi itu sebenarnya ada, tapi memang tidak ada unsur istilah kata yang kewajiban ya. Jadi istilahnya itu debat pilpres seandainya pun dijalankan pun itu hanya sarana ya. Karena itu sudah ada tertulisnya di undang-undang. Oh ya, tapi itu bukan wajib. Itu bukan wajib. Yang jelas KPU itu tetap harus menyelenggarakan. Perkara calonnya nggak datang. Oh ya, jadi dari sisi fasilitator atau KPU-nya itu kan fasilitator ya itu tetap mengagendakan kegiatan itu, diundang juga calon pilpresnya nanti. Monggo terserahnya kita sediakan nih gitu ya. Oh mau debat terus ayo waktu dipersilakan diem aja nggak apa-apa. Ya oke. Tapi resiko ditanggung sendiri gitu. Oke. Karena gini di kita kan nggak bisa hanya serta-merta memahami hanya hukum tertulis ya. Karena ada namanya sanksi sosial kan. Misalnya apa namanya presiden misalkan suatu hari mungkin adalah presiden apa joget-joget TikTok misalnya gitu. Terus nanti orang ngebully apakah dia joget-joget TikTok itu apa namanya
melanggar hukum tertulis, aku bahkan berpotensi dimakzulkan, Ya ya enggak gitu. sebenarnya. Tapi kan ada sanksi sosial itu. Ya. Orang juga presiden ternyata kok kayak gini ya Yo, kayak gitu. sebenarnya kan presiden kan juga manusia juga ya Mas ya. Iya sih. Iya, semuanya kan manusia. Ya hanya cuma bahwa persepsi yang dipandang Betul. masyarakat itu bahwa nah jika itu sudah pada titik itu dia ya tidak melakukan itu Nah, gitu loh. iya. Ya padahal ya enggak Betul. juga, tetap sama sebenarnya, sama Iya. seperti kita pada umumnya, hanya Iya. saja mungkin mempunyai kewenangan yang lebih tinggi gitu ya Mas ya. Iya, betul, karena dia punya kewenangan yang lebih tinggi, atribusi yang berbeda dengan masyarakat Iya. lainnya kan, jadi wah terhormat Iya. banget. Bahkan yang unik tuh gini, kalau bagi orang-orang hukum gitu ya, kalau katakanlah seorang presiden tidur ngiler, apakah dia ngiler tuh konteks sebagai presiden atau sebagai manusia biasa? Manusia lah. Manusia, makanya Iya. kita harus memisahkan kita melihat seseorang tuh dalam konteks melaksanakan tugas jabatan atau sebagai manusia biasa. Gitu. Kan tetap ada apa namanya, kita cara memandangnya itu harus dibedakan juga. Iya, dalam konteks pekerjaan sebagai presiden ya. Iya. Dalam konteks sosial, iya. Nah kan ada mau lagi. Suka dangdut, mau suka rock ya. Iya, itu kan. Yo itu yang mungkin perlu kita garis bawahi ya Mas ya, untuk edukasi masyarakat bahwa yo nggak gitu banget juga kali gitu ya. Oke. Benar. Berarti sebenarnya pilpres itu nggak masalah ya Mas ya. Adanya atau tidak nggak masalah ya. Karena kalau secara politik yang saya lihat ya gitu, sebetulnya tuh semua tuh sudah punya basis suara kok. Bahkan kan ada ejekan kan dari Singapura atau mana itu, election di Indonesia tuh sudah ketahuan hasilnya sebelum diadakan. Ya karena istilahnya kan setiap calon kan sudah memiliki background masing-masing dan sudah ada istilahnya itu ya keanggotaannya masing-masing dan condongnya masing-masing. Karena kan masyarakat yang memilih ya nanti biar berdasarkan apa kata hati mereka atau mungkin intuisi mereka saja yang benar ya Mas ya. Betul, itu yang dipelajari di orang hukum itu kan secara filsafat ya. Kita itu kan sebetulnya setiap orang pasti punya hati nurani, pasti. Tapi yang jadi masalah itu kita mau nggak mendengarkan suara hati. Nah, itu yang tidak semua orang dapatkan, Mas. Betul. Karena rata-rata itu banyak chaos atau mungkin terpengaruh oleh lingkungan sekitar, mungkin satu. Yang kedua adalah mungkin ada fanatikisme mungkin ada. Itu loh Mas, itu. Sebenarnya kalau mungkin digali lebih dalam lagi ketika kita dari mungkin hati nurani itu mungkin bisa jadi nama itu yang tersebut adalah yaitu yang bersih gitu loh. Itu yang nggak didapat semua orang ya. Atau yang ketiga punya kepentingan. Oh lah itu kita sudah nggak bisa apapun lagi gitu ya. Oke. Karena kalau secara hukum yang penting ya you milih nggak golput kan. Iya, you benar, milih bawa kartu segala macam pilih. Ya, yang penting kan kita memilih ya, nanti siapa yang jadi kan wallahu alam gitu. Jangan kan debat pilpres. Ini bukan ngajarin ya, golput aja nggak ada sanksi pidananya kan? Nggak ada ya, nggak ada ya sebenarnya. Mau golput ya silakan. Bukan silakan ya ralat ya. Dalam arti tidak ada hukuman, tidak ada hukuman sanksi yang tegas ya istilahnya. Enggak, itu memang hak gitu. Oh hak ya. Memang hak. Istilahnya pilihan masing-masing orang ya. Pilihan masing-masing. Tapi ya nggak boleh ngajak-ngajak golput, nggak boleh. Nah itu yang mungkin kalau mau golput ya terserah gitu ya, tapi ya jangan sampai mempengaruhi orang lain gitu loh Mas. Itu yang bahaya kan seperti itu Mas. Hal-hal seperti itu, fanatikisme itu loh tadi itu. Kalau kita sih simpel aja, yang maju itu udah pokoknya keren semua. Iya, itu semua baik pasti ya, tapi kan nanti yang memilih biar masing-masing ya gitu. Sederhana kok. Yang wajib itu kan udah ada calonnya didukung partai, ada presidensial threshold kan minimal 20%. Iya, minimal 20%. Ada kriteria-kriterianya ya, udah pasti ya itu ya. Iya, warga negara Indonesia apa segala macam. Maksud itu kan yang secara hukum. Iya, udah melewati banyak layer lah ininya. Begitu daftar sudah selesai. Mau dia kampanye mau apa? Diakui dan sudah sampai dijadikan sebagai calon itu kan udah. Iya. Ya wis tinggal kalian memilih lah gitu ya. Dan mungkin kita tuh jangan terlalu
itu jangan terlalu fanatik yang berlebihan dan mati terus jadi berantem gitu loh. Ah, itu. Yang pilpres kemarin ya akhirnya ya rukun kan. Mm-mm. Semua kan akhirnya masuk istana ya, jadi presiden jadi menteri kan. Iya. Paling besok gitu Iya, juga iya. kan. Iya. Yuk, ya wajar. Mungkin ya karena sifat dasar manusia kan ada istilah persaingan itu ya Mas mungkin ya. Iya, wajar tapi bagus Wajar, juga. tapi bagus juga. Yang selagi mungkin itu masih masih apa namanya bisa bisa kita pandang bahwa itu hal yang tidak sampai merugikan banyak orang lah intinya kan Iya, nggak kalau lihat masalah ya. maaf di Timur Tengah itu Mm-mm. bunuh-bunuhan Nah itu bahkan. makanya. Bahkan sudah terpilih. Nah, Kalau kita lihat dulu kasusnya bahkan presiden pertama Bangladesh atau negara di maaf ya sebut nama ya di Pakistan, di Timur Tengah misalnya di apa namanya masa Jordan zaman lalu ya atau Mesir itu presidennya setelah Gamal Nasir Anwar Sadat sampai bunuh-bunuhan kan. Kita masuk bagus rukun-rukunan ada yang jadi menteri atau masuk apa gitu. Maksudnya kita tuh berantemnya ya sudah sulit-sulitan ya doang cuma lah. secara verbal lah ya. Iya. Ya istilahnya dalam arti mungkin omongan Iya. atau mungkin sindir-sindiran, Iya. tapi kan nanti setelah dirangkul pun tetap endingnya tetap akan bekerja sama ya. Iya. Sebenarnya masyarakat kita sebenarnya udah keren-keren Mas sebenarnya ya. Oh, iya. Jika memang dipahami dengan mungkin pemahaman-pemahaman yang pas gitu ya Mas ya. Iya, Itu ya. Ya lumayan ya Mas ya. Ya keren juga ya untuk menuju ke arah calon pemimpin kita di 2024 ya Mas ya. Ini kan ada banyak hal yang perlu kita lihat gitu ya. Ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan sampai akhirnya kita memilih siapa gitu ya Mas ya. Iya. Oh ya Mas Karim, terkait isu kritikan dari Mas Ade Armando itu yang terkait isu-isu dinasti politik di Yogyakarta itu bagaimana Mas menurut Mas Karim? Oke. Kalau itu konteksnya tentu tidak benar ya. Jadi memang kita ini bentuk pemerintahannya itu republik. Oke. Jadi presidennya dipilih, parlemennya dipilih rakyat, gubernur, wali kota, bupati. Tetapi kita juga menghormati ada namanya daerah keistimewaan, termasuk Yogyakarta. Termasuk Yogyakarta. Ada aspek historis, aspek sosiologisnya yang sangat beragam itu. Ya. Makanya di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar, kalau tidak salah pasal 18B ayat 1 gitu ya. Jadi intinya kita mengakui keberagaman itu yang menjadi dasar ada namanya daerah keistimewaan. Ya, daerah istimewa yang itu memang sudah tercantum di konstitusi. Dan ada undang-undangnya juga ya. Memang gubernur di Indonesia karena kita itu kan bentuknya sebuah kesultanan kan, otomatis kan pemimpinnya sultan, karena dia region provinsi, ya berarti dia sebagai gubernur Yogyakarta. Nah otomatis kan berarti gubernurnya kan ya sultan itu, bukan melalui pemilihan umum tidak dipilih, tetapi ya karena beliau sebagai sultan. Ya karena memang udah turun temurun itu ya Mas ya. Dan itu tidak bisa dikatakan dinasti politik. Iya, itu beda itu. Betul. Beda konteks ya Mas ya, malah ya kalau itu ya. Makanya itu ya sangat wajar ya kalau kan nggak hanya masyarakat Jogja, banyak yang bilang ya Ade Armando harus minta maaf gitu. Karena pernyataan dia itu ya malah bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang. Benar. Gitu. Sedangkan untuk Jogja sendiri kan memang itu daerah yang istimewa dan sudah tercatat di konstitusi ya Mas ya, bahwa memang sistemnya seperti itu gitu ya. Ya wis, jadi kan memang sudah ada dari dulu gitu loh istilahnya. Wali kota bupati juga melalui pemilihan umum kan? DPRD-nya juga. Yang membedakan kan hanya di gubernurnya saja. Karena skupnya di provinsi ya Mas ya. Itu teman-teman. Logikanya kan kayak gitu teman-teman. Nah, istilahnya bagi yang belum tahu ya ini ya. Ini kan untuk educating lah ya Mas ya. Ya biar kita lebih terbuka lah, tidak hanya menjudgment itu loh tadi ya Mas ya, bahwa sebenarnya kalau dipilah-pilah lagi kan ada sambungan-sambungannya gitu ya. Ya mungkin
dari Mas Karim ada lagi yang mau ditambahkan buat teman-teman? Ya, saya kira cukup itu. Kita Ya. hati-hati aja kalau menerima informasi. Ya, intinya itu kita harus hati-hati dalam menerima informasi ya, baik dari media, Iya. baik dari mungkin masyarakat, dan mungkin baik dari mungkin lingkungan sekitar kita juga ya Mas ya, karena kita tidak tahu itu sumbernya seperti apa, dan kita harus benar-benar dipilah ya Mas ya. Iya. Dan jangan lupa untuk 2024 harus jangan golput Mas. Iya. 2024 jangan golput ya. Monggo dari teman-teman memilih sesuai dengan pilihan sendiri ya. Dari acara kita Ngopi Tipis kali ini mungkin cukup sekian ya. Sampai ketemu di acara kita waktu minggu depan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Salam Ngopi Tipis.